kita mulai masuk ke materi, yakni bincang KB tentang pola asuh anak, mengenal metode Montessori. Nah, ini. Nah, mungkin dari ayah bunda sekalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan metode Montessori, atau sebenarnya sudah ada yang melakukan metode ini di rumah tapi tidak tahu kalau ternyata ini metode Montessori, atau bahkan ada yang benar-benar baru sekali ini mendengar tentang metode Montessori. Ini sudah mulai banyak ya sekarang penitipan anak, kindergarten, kemudian PAUD mulai menerapkan metode Montessori dalam pengasuhan anak. Dan untuk biaya saya rasa bervariasi. Kalau untuk di Balikpapan sendiri, saya pernah tanya salah satu pengasuhan anak, penitipan anak yang berlandaskan metode Montessori ini, itu 1 bulannya per anak itu sekitar 2,5 juta. Jadi lumayan ya untuk satu pengasuhan anak dalam 1 minggu, mulai pagi sampai sore. Nah, hari ini kita mau membahas tentang ada empat hal yang mau kita bahas pada siang kali ini. Yang pertama, apa sih metode Montessori itu? Yang kedua, tentang prinsip metode Montessori. Kemudian yang ketiga ada 5 area metode Montessori. Dan yang terakhir nanti kita akan memberikan contoh tentang metode Montessori di rumah, penerapannya, kegiatan di rumah itu apa aja sih gitu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, tadi sekilas tadi sudah kenalan ya, tapi tidak apa-apa kalau mau baca lagi. Nah, tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, nama saya Fitri Eka Wulandari. Tadi sudah saya singgung di depan, sudah berkenalan. Jadi ini yang namanya keluarga berencana sekarang bukan hanya sekedar membahas tentang penggunaan alat kontrasepsi, tapi lebih jauh dari itu, yaitu tentang membangun keluarga berkualitas yang diperoleh dari penerapan 8 fungsi keluarga. Nah, 8 fungsi keluarga itu dalam BKKBN itu memang fondasi dalam membentuk suatu keluarga yang berkualitas. Salah satunya ada yaitu penerapan pola asuh anak melalui fungsi cinta dan kasih sayang. Untuk yang pertama ada fungsi agama, dan seterusnya sampai ke 8 fungsi keluarga. Oh ya, untuk nanti teman-teman atau ayah bunda yang mungkin mau bahas apa lagi ya setelah ini gitu, boleh komen gitu ya, kasih komen di bawah kira-kira ke depan mau bahas materi apa, silakan. Nanti jika memungkinkan bisa untuk kami angkat jadi materi sharing sesi diskusi lagi. Nah, yang pertama, apa sih metode Montessori? Yang ini lahir di Italia tahun 1970. Beliau ini kuliah di kedokteran, bidang spesialisasinya pediatrik. Jadi memang yang ngurusin tentang anak-anak. Nah, berawal ketika sedang bertugas di sebuah rumah sakit anak berkebutuhan khusus, ini Maria Montessori ini melihat anak-anak senang sekali ya menyentuh atau memegang sesuatu. Nah, kemudian hal ini menjadi fondasi beliau untuk menciptakan metode yang disebut dengan Montessori, yaitu metode pengasuhan yang memang fondasi utamanya adalah untuk menstimulasi anak. Jadi how to stimulate all kids sense, merangsang indera pada anak. Nah, keindera ada 5 indera ya. Kemudian setelah itu beliau lalu dipindah tugaskan ke pabrik. Lalu disitulah beliau menerapkan metode Montessori ini untuk anak-anak yang ada di sekitar pabrik itu. Nah, dari situ memang Maria Montessori ini semakin menguatkan penghasil pengamatannya bahwasannya yang pertama, anak itu suka dengan petualang.
Kemudian yang kedua, anak-anak ini cinta pada material. Nah, material ini mungkin kalau dalam sehari-hari ya, material bisa kita temukan contohnya mungkin kalau kita masak di dapur ya, anak-anak suka pegang tutup panci, atau anak-anak suka pegang mangkok, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ternyata anak-anak ini suka dengan kemandirian dan disiplin diri. Nah, akhirnya setelah memantapkan pengamatan, yang 3 pengamatan utama ini, akhirnya beliau mendirikan sekolah yang dinamakan dengan Casa de Bambini atau Children's House di Roma pada tahun 1970. Oke. Nah, mengapa metode Montessori ini penting? Nah, memang Maria Montessori ini menyadari bahwasanya usia paling penting atau yang disebut dengan Golden Age itu usia pada 0 sampai 6 tahun. Nah, ini dibagi dalam 2 fase. Dalam 0 sampai 6 tahun ini atau Golden Age ini dibagi menjadi 2 fase. Nah, ini pada masa Golden Age ini biasanya otak anak atau sinap itu seperti kabel ya. Jadi dalam otak manusia itu terdapat banyak sekali kabel-kabel. Kalau bahasa medis disebut sinap. Nah, ini kabel-kabel syaraf di otak. Kalau manusia ini awalnya berbentuknya titik. Nah, ketika masa Golden Age, ketika kita bisa menstimulasi ini, jadi kabel-kabel ini akan saling terhubung. Awalnya memang dia hanya bentuk titik, lama-lama merembet. Jadi dia seperti akar bentuknya. Nah, ini adalah syaraf-syaraf di otak manusia. Nah, di sini fase ini ada 2 fase. Fasenya fase absorbent mind ini dibagi menjadi fase unconscious mind. Ini umur 0 sampai 3 tahun. Biasanya ini anak menyerap segala sesuatunya dengan cepat dan menyerapnya tanpa sadar. Jadi semua diserap. Dia seperti spons. Jadi kalau orang bilang brain like sponge gitu. Jadi seperti spons ya. Jadi semua diserap. Kalau kita lihat spons itu kan dia gampang sekali ya menyerap, apalagi menyerap air gitu kan, semua terserap. Itu pada usia anak 0 sampai 3 tahun. Lalu pada usia 4 sampai 6 tahun ini disebut conscious mind, yaitu anak sudah mulai sadar dengan apa yang diserap, dia sudah mulai tahu, mengerti tentang belajar. Nah, jadi 0 sampai 6 tahun ini adalah masa-masa penting di mana 85% otak anak ini berkembang di masa Golden Age ini, dan model utamanya adalah pada 3 tahun pertama untuk menstimulasi seluruh indera anak sebagai modal untuk tahapan selanjutnya. Nah, masa ini disebut juga dengan masa kepekaan atau masa sensitive period. Nah, anak-anak memang suka dengan masa peka ini, sensitive period ini. Yang ada 5 di sini saya memberikan ini ya, kepekaan dalam yang pertama, kepekaan dalam keteraturan. Teratur. Anak-anak sebenarnya suka dengan keteraturan. Nah, keteraturan yang di sini yang dimaksud bukan berarti monoton ya. Kalau monoton itu terus, misalkan makan ya tiap hari makannya tempe terus. Nah, tapi kalau teratur contohnya setiap pagi anak harus sarapan. Nah, itu teratur. Tetapi sarapannya apa? Ya bisa kita variasi. Misal hari nasi, kemudian besok bubur, besoknya lagi roti, mungkin besoknya lagi sereal gitu. Nah, itu namanya teratur. Nah, teratur ini beda dengan monoton. Kalau monoton itu saja, tapi kalau teratur mungkin secara waktunya sama, modelnya kurang lebih ya sarapan, tetapi variasinya yang kita buat berlainan. Nah, keteraturan ini ternyata bisa membuat anak merasa nyaman sehingga anak ini nantinya terhindar dari tantrum. Nah, itu yang kepekaan dalam keteraturan. Kemudian yang kedua ada kepekaan pada lingkungan. Nah, ini kita mengajarkan anak peka terhadap lingkungan.
Misalkan apa? Misalkan ketika anak melihat temannya bermain, tapi anak pengen ikut bermain, kok kayaknya seru ya itu temanku kok main ini ya. Nah, ini anak bisa kita ajarkan untuk meminta izin dulu. Jadi agar tidak terjadi suatu berebut mainan. Nah, jadi ketika si anak ini mau minta izin ikut bergabung, ketika boleh, nah baru mereka ikut join di situ. Atau kepekaan lingkungan bisa juga dengan yang lain. Gitu. Misalkan pernah saya melihat di PAUD itu kebetulan yang UT-nya Luna, guru PAUD. Nah, di situ saya lihat anak-anak bermain bareng gitu dalam bermain balok Lego. Waktu itu ada salah satu anak yang dia diam aja dan akhirnya si anak itu nangis. Nah, ternyata kenapa nangis? Karena anak itu merasa tidak diajak bermain. Nah, dia melihat teman-temannya itu bermain seru gitu, tapi kok dia merasa tidak diajak bermain. Nah, di sini perlunya kita mengajarkan kepekaan lingkungan pada anak. Nah, jadi ketika anak temannya bermain, ya mungkin inisiasi anak kita ajarkan untuk minta izin. Nah, biar si anak ini bisa juga ikut bermain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kepekaan lingkungan. Nah, kemudian kepekaan pada gerakan. Nah, anak-anak bebas untuk mengeksplorasi apa yang mereka mau. Mereka bisa berpindah dari area sensori misalkan ke area matematik atau ke area yang lain, misalkan begitu. Jadi disinilah anak terbentuk ketegasan, anak memilih bahwasanya ternyata anak ini bukan selembar kertas kosong yang bisa orang lain desain sesuai dengan kemauannya, tapi sesuai dengan fitrahnya. Ternyata anak-anak ini sudah punya kemauan. Atau anak-anak mulai suka bergerak, dia mulai suka eksplorasi. Dia yang dulunya umur 6 bulan ke bawah itu kan tidur aja di tempat tidur, kemudian sudah mulai bisa 6 bulan mungkin dia tengkurap sudah bisa, kemudian dia mulai mau belajar duduk. Umur 7-8 tahun dia mulai belajar duduk. Nah, ini adalah gerakan-gerakan kepekaan gerakan pada anak. Kemudian ada kepekaan bahasa. Nah, ini pada Montessori juga diajak untuk berkomunikasi dengan anak sembari kita melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, jadi kepekaan bahasa ini nantinya adalah tabungan kosakata buat anak. Nanti ke depan dia belajar tentang bahasa, belajar tentang ngomong gitu. Nah, di sini biasanya anak-anak usia 0 sampai 3 tahun ini gampang sekali, mudah sekali menirukan apa yang diucapkan oleh pendampingnya, baik itu ibunya, baik itu orang tuanya atau orang-orang terdekat, atau dari lagu yang biasa dinyanyikan dari orang tuanya, biasanya begitu. Dia mulai akan mengenal. Jadi usia 1,5 tahun mungkin bayi sudah mulai bisa berbicara mama, papa, gitu, dada, mungkin begitu ya. Nah, yang kelima adalah kepekaan pada indera. Nah, hal ini sudah tentu karena dalam Montessori ini anak dilatih untuk menggunakan seluruh inderanya untuk mengeksplorasi hal-hal apa saja sih yang ada di sekitarnya. Jadi ke depan ketika anak sudah bisa memang benar-benar belajar, nah anak ini menggunakan pikirannya untuk mengenali konsep, bukan lagi menghafal. Hafalan zaman dulu ya, kalau zaman saya merasakan dulu itu saya senang menghafal gitu. Jadi menghafal, tapi ternyata sekarang setelah saya paham konsep itu ternyata jauh lebih penting. Ketika menghafal mungkin 1-2 hari masih ingat, tapi setelah itu kita akan lupa gitu. Apalagi dengan banyaknya pikiran yang masuk ke dalam kita gitu kan. Tapi kalau konsep kita sudah paham, tanpa hafalan pun kita sudah bisa mengerjakan sesuatu gitu. Begitu pula dengan anak nantinya. Nah ini metode Montessori ini sangat penting karena dengan kita menjalankan metode Montessori ini, otomatis kita melakukan
dua interaksi sekaligus. Jadi anak tidak hanya menerima interaksi dari satu arah. Ketika anak-anak kita sodori, hanya kita sodori dengan gadget, misalkan entah itu TV, entah itu HP, entah itu Hafiz. Ya walaupun sebenarnya Hafiz itu bagus gitu kan untuk hafalan surat, dia bisa melihat, tapi balik lagi tetap harus kita dampingi gitu. Di sini kita menstimulasi anak bagaimana anak bisa mendapatkan interaksi dua arah. Jadi anak menerima, tapi juga anak juga bisa ikut menimpali. Jadi tidak hanya interaksi satu arah. Nah, ketika anak hanya mendapatkan interaksi satu arah, hanya menerima, itu otomatis stimulasi yang dia dapatkan berkurang. Akhirnya untuk tahap perkembangannya nanti bisa jadi tidak maksimal. Padahal seperti kita tahu, otak anak itu maksimal di masa-masa golden period. Jadi sayang sekali kalau di masa golden period ini tidak kita maksimalkan dengan baik. Nah, itu begitu pula dengan masa screen time. Nah, bicara lagi tentang gadget ya. Gadget atau screen time. Screen time ini ada batasannya. Ketika anak itu berusia 0 sampai 2 tahun, anak tidak boleh sama sekali terpapar oleh layar. Karena banyak sekali ya layar negatifnya bisa blue light itu menyebabkan rabun jauh, miopi itu. Kemudian juga selain itu radiasi itu kan juga bahaya ya jika terus-menerus. Kemudian bahkan ada menyebabkan keterlambatan bicara atau speech delay, itu juga bisa memicu karena anak hanya terpapar menerima stimulasi satu arah. Jadi balik lagi ke screen time itu untuk usia 0 sampai 2 tahun, anak hanya diperkenalkan menggunakan HP itu mungkin sebagai sarana komunikasi. Jadi kita kenalkan ke anak itu HP itu hanya sebagai sarana komunikasi dengan keluarga jauh, misalkan untuk berkomunikasi dengan eyangnya, kakek nenek, kemudian dengan om tante, misalnya begitu. Nah, kita perkenalkan itu, dan itu pun jaraknya juga kalau bisa jangan terlalu dekat gitu, harus sejangkauan tangan kita gitu. Segini, nah tangan kita kan segini jangkauan tangannya ya, tangan jangkauan tangan. Nah, ini tangan kita, jangkauan tangan ini itu. Kemudian setelah usia 2-3 tahun, jadi anak itu screen time maksimal 30 menit. 30 menit itu pun harus didampingi orang tua, dan screen time itu hanya mengakses seperti game-game yang bersifat edukasi kalau memang mau main game. Itu. Kemudian yang ketiga itu usia 3-5 tahun, itu screen time hanya boleh dilakukan maksimal 1 jam. Sama dengan pendampingan orang tua, dan itu hanya untuk yang modelnya edukasi, seperti game edukasi atau mengenal warna, mengenal angka, huruf, ataupun mengenal hewan itu. Lalu untuk 5 tahun ke atas, itu screen time untuk anak dibatasi sampai maksimal itu 2 jam per hari. Jadi hitungannya ini per hari ya. Per hari hanya segitu. Nah, memang ketika anak kita sudah membiasakan anak untuk gadget ini hanya sebagai media komunikasi, dia juga tidak akan tantrum, dia tidak akan istilahnya kecanduan bahwasanya dia harus melihat gadget gitu. Jadi memang dia benar-benar melakukan aktivitas yang bermakna. Lanjut ke B, prinsip metode Montessori. Nah, filosofi prinsip metode Montessori ini ada 13 filosofi Montessori. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas aja yang memang paling pokok atau paling utama. Yang pertama yang perlu
kita sebagai orang tua pahami atau pendamping pahami bahwasanya anak bukanlah selembar kertas kosong. Kemudian yang kedua, mengikuti anak atau follow the child. Yang ketiga, menghormati anak atau respect the child. Kemudian yang keempat, aktivitas bermakna atau meaningful activity. Jadi yang saya paparkan di sini adalah 4 metode filosofi Montessori yang memang paling utama. Nah, yang pertama, anak bukanlah selembar kertas kosong. Nah, mungkin ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian sering ya atau pernah juga suatu waktu mengalami penolakan dari anak. Mungkin si anak tidak mau memakai baju yang kita pilihkan atau tidak mau memakai sepatu yang kita pilihkan. Biasanya anak-anak ini sudah pintar, bisa mulai memilih itu usia 1 tahun ke atas. Dan bisa bilang, ketika dia sudah bisa bilang gak mau, misalkan begitu, gak mau, atau geleng-geleng kepala, atau mungkin dengan bahasa penolakan lainnya dengan menggunakan bahasa tangannya. Nah itu. Nah karena memang setiap anak dilahirkan sesuai fitrahnya, secara natural anak memiliki kemampuan untuk memilih segala sesuatu yang dia suka. Jadi anak bukanlah kertas kosong yang bisa semaunya kita desain. Nah, tetapi orang tua memang perannya di sini tetap mengarahkan walaupun tidak memaksa, bukan berarti kita terus-menerus memenuhi keinginannya. Kita orang tua tetap mengarahkan dan juga membimbing anak. Nah, mengikuti anak atau follow the child. Nah, ini benarkah kita harus selalu mengikuti dan menuruti terus-menerus kemauan anak? Ya, mungkin bagi orang tua yang secara finansial cukup, mungkin menuruti kemauan anak adalah hal yang gampang. Tapi bagaimana jika ternyata kita berada dalam situasi yang sulit, tidak semua hal bisa kita berikan ke anak. Nah ini, mengikuti anak. Jadi mengikuti anak bukan berarti harus menuruti terus-menerus kemauan anak, bukan seperti itu. Tetapi anak diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang dia lakukan. Namun orang tua harus tetap memiliki peran untuk mengarahkan. Orang tua perlu mengobservasi, mengamati, kemudian melihat, mengetahui kira-kira anak saya tertarik pada apa sih itu. Nah, jadi tetap orang tua sebagai guide-nya atau pengarahnya. Contohnya ketika anak suka mewarna, semua diwarnai. Entah itu dinding diwarna, entah itu apalagi spray diwarna gitu kan. Nah, ternyata ya memang itu bagian dari fitrah anak gitu. Dia belajar gitu. Tetapi kita sebagai orang tua menghormati kemampuan anak di sini ya, dia suka mewarna. Nah, sebagai orang tua kita beri batasan. Kita bisa memberikan anak pola. Kita bisa ngeprint. Sekarang banyak sekali di Google misalkan di-print gitu. Kita kasih media ke anak untuk menggambar, menggambar sesuai pola, untuk mewarna sesuai pola gitu kan. Nah, agar dia bisa menggambar pada tempatnya. Atau bisa juga untuk membelikan buku mewarnai. Tapi begini, mungkin ada orang tua yang, Mbak, kayaknya nggak segampang itu deh. Kadangkala anak-anak ini walaupun kita kasih media, tapi dia tetap aja masih suka gambar di dinding. Ya berarti kita coba akali anak dengan material-material itu tadi yang mungkin sudah kita print, mungkin kita sudah beli, kita tempelkan aja di dinding. Nah, coba kita akali begitu, biar dia memang tersalurkan keinginannya untuk menggambar gitu. Jadi sebagai orang tua, kita tetap menghormati kemauan anak, tapi kita juga tidak mengeluarkan budget lebih untuk nanti mungkin ngecat dinding, untuk nanti mungkin bersihkan dinding gitu kan. Kita mengeluarkan tenaga lagi, biaya lagi, istilahnya begitu. Kemudian lanjut ke menghormati anak atau respect the child.
menghormati anak ini merupakan fondasi dalam menerapkan metode Montessori. Nah, salah satu yang sering terlupa dari orang tua adalah bagaimana cara berbicara dengan anak. Mungkin seringnya kita melakukan pembicaraan yang hanya satu arah, gitu. Kalau zaman dulu mungkin ya ada beberapa dari generasi kita, generasi ketiga ini. Kalau sekarang kan generasi milenial, generasi 90-an, mungkin kalau orang tua ngomong kita harus diam gitu kan. Kita tidak boleh menimpali istilahnya kan. Ketika kita menimpali ada stigma, kok sih kamu ngeyel gitu istilahnya. Kasih tahu ngeyel, dikasih tahu sekecap kok balesnya banyak kecap gitu. Bantah gitu. Kemudian juga kadangkala orang tua lupa membandingkan dengan temannya istilahnya begitu. Itu loh, si anaknya itu rajin, anaknya itu pinter. Padahal memang setiap anak ini kan dibekali dengan fitrahnya masing-masing, atau dibekali dengan kemampuan skillnya masing-masing. Ya mungkin si anak ibu A, B, C itu pinter dalam akademik, dia pinter dalam hal olahraga, tetapi mungkin bisa jadi si anak kita ini mungkin skillnya dalam hal yang lain, mungkin musik, dia pinter musik, kemudian dia mungkin pinter menggambar, suatu saat mungkin dia menjadi seorang pelukis handal atau seorang desainer handal, kita tidak tahu gitu. Who knows gitu kan, kita tidak ngerti. Jadi yang kita harus lakukan adalah menghormati anak, kesukaannya anak ini apa gitu. Nah, ini termasuk juga bagaimana cara kita berbicara. Contohnya misalkan kita mengajari anak berbicara, ada satu kalimat begini, ayo nak, baca, belajar, dibuka bukunya, baca ya, jangan HP aja terus. Nah, baca bukunya. Kemarin kan sudah belikan mama buku nih, sudah ibu belikan buku, bunda belikan buku, misalkan begitu. Nah, ternyata berbicara seperti ini ke anak, ini adalah konsep yang keliru gitu, karena berbicara kepada anak harus ada pendekatannya. Berbicara dengan nada yang sopan, tidak berteriak, kemudian kita lakukan dengan menyiapkan bahan bersama, kemudian kita lakukan dengan diskusi bersama, otomatis anak merasa, oh ternyata begini ya, aku ada temennya gitu. Anak merasa dihormati, anak merasa dihargai gitu. Jadi ini cara pendampingan menghormati anak gitu. Nah, jadi kata-kata yang tadi yang keliru tadi bisa diganti dengan mungkin kata yang lebih ini enak didengar, misalkan, Adek, ayo belajar ya bareng mama ya gitu. Hari ini kita belajar tentang hewan, mana bukunya hewan, kita ambil dulu sini, mama temanin gitu. Nah, kita buka halaman pertama. Nah, ini ada apa aja ya? Oh iya, ada jerapah, mungkin jerapah lehernya panjang ya gitu. Dia sukanya makan daun gitu. Nah, warnanya jerapah ini berwarna oranye. Ada bulat-bulat, otomatis di sini kita sebenarnya banyak belajar aspek ya, mulai dari mengenal hewan, kemudian mengenal bulat itu kan matematika, otomatis matematika geometri kita kenalkan di situ bulat. Kemudian kita kenalkan dia dengan mungkin biologi. Ketika si jerapah ini makannya daun, berarti kan dia belajar biologi. Hewan yang makan daun adalah hewan herbivora. Secara tidak langsung kita mengajari anak banyak hal, padahal kita baru membuka satu halaman dan baru menunjuk satu hewan, misalkan begitu. Nah, jadi ini anak merasa belajar itu ternyata aktivitas yang menyenangkan gitu, bukan hal kamu ini belajar gitu rasanya pusing gitu kan. Nah, ketika kita bisa menerapkan ini ke anak, jadi anak dalam pikirannya juga belajar menyenangkan, anak jadi menyukai hal tersebut. Nah, ini anak bisa mengembangkan keterampilannya untuk mengembangkan kemampuan otonomi pembelajaran yang mandiri, serta ya anak bisa merasa harga dirinya
tinggi dan akhirnya punya afirmasi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, lalu kita ini tentang aktivitas bermakna atau meaningful activity. Nah, mungkin dalam keseharian kita sebenarnya banyak sekali atau kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna istilahnya, seperti mainan-mainan yang tidak kita sadari, menyusun balok, kemudian ketika anak memasukkan sesuatu, misalkan kita saat masak di belakang, anak itu ikut, dia ngambil bahan makanan, dia sambil bisa belajar tuh sayur, sambil kita kenalkan sayur, jadi sayur, ini sawi, ini bawang, itu bisa sambil kita kenalkan. Nah, itu memasukkan anak ke dalam aktivitas bermakna kita. Jadi anak juga membantu, merasa punya peran di situ. Anak sekalian juga bisa belajar. Nah, mungkin misalkan begini, Mbak, ketika kita harus mendampingi anak terus-menerus, bagaimana dengan kegiatan lainnya gitu? Bisa jadi anak perlu kita dampingi lah, saya kan perlu nyapu, perlu nyuci, perlu dan lain sebagainya gitu. Bagaimana? Nah, ini bisa kita alihkan jadi yang namanya pola asuh anak dalam keluarga, yang namanya membuat anak bareng kan istilahnya begitu ya. Harapan bersama antara ayah dan ibu, otomatis juga dalam pengasuhan anak kita juga bisa gantian. Kita melibatkan peran suami. Nah, suami ini karena dalam penelitian juga ini disebutkan bahwasanya anak yang ayahnya ikut terlibat dalam pengasuhan anak ini juga punya, ternyata otaknya juga lebih berkembang maksimal. Kemudian secara emosional, ESQ-nya, emosionalnya anak ini juga jauh lebih bisa berkembang dengan maksimal, karena si anak ini, ayah adalah pengambil keputusan, biasanya pengambil keputusan dalam rumah tangga. Jadi si anak ini jadi menumbuhkan sesuatu hal yang tidak keraguan-raguan gitu. Jadi anak ketika mengambil sesuatu, mengambil tanggung jawab itu dia mantap gitu, karena ada peran pengasuhan tanggung jawab dari ayahnya gitu. Jadi untuk aktivitas bermakna ini, pendampingan ini, kalaupun memang si ibu berhalangan, bisa ke pendamping, bisa ke pengasuhnya, ke eyangnya, ke kakek nenek, kai, atau bahkan ke lebih bagus juga ke ayahnya gitu. Jadi saling berbagi peran dalam pengasuhan anak. Jadi tidak semuanya apa-apa kok ibu ya gitu, sudah hamil, melahirkan, mengurus rumah tangga ibu. Jadi memang perannya kedua orang tua sangat diperlukan di sini. Nah, ini ada contoh aktivitasnya permainan bermakna, yaitu menyusun balok aktivitas, balok menara. Prosesnya ini bisa koordinasi antara pikiran dan tangan anak. Manfaatnya melatih fokus dan konsentrasi anak. Jadi melatih anak agar dapat duduk dengan tenang. Nah, ini jenis aktivitasnya menyusun balok. Jadi balok itu kan, balok susun itu kan ada yang dari besar ke kecil. Nah, kita proses bermainnya anak ke kecil. Nah, dari besar ke kecil. Nah, ini karena sambil dia bisa belajar mana yang manfaatnya, geometri, volume besar kecil. Anak biasanya menyusun kalau ketika balok ini kecil dulu yang di bawah, pastinya ke atas ini dia tidak akan bisa berdiri tegak, karena yang bawah kan kecil, jadi tidak bisa menahan balok dengan sempurna. Jadi anak nanti akan mencoba-coba mana yang akan dia taruh di bawah dulu, kemudian atas sampai ke atas. Nah, dalam proses ini juga sebaiknya orang tua tidak buru-buru untuk misalkan ini salah, jangan yang kecil dulu, tapi yang besar dulu, jangan. Jadi biarkan anak itu berproses dulu, baru nanti ketika anak mengalami kesulitan untuk membentuk itu menara, baru orang tua memberikan arahan. Karena ketika kita mulai ngekat, anak sudah mau percaya diri nih, mau menyusun gitu, tapi kita cut, jangan, salah ini. Nah,
apa yang terjadi? Anak jadi percaya dirinya jadi drop gitu. Seperti contoh kayak nggak usah anak kecil, kita aja nih orang dewasa, misalkan kita melakukan kegiatan, misalkan kita masak, bukan masak sesuai, biasa kalau masak sih menurut saya seni ya, masak itu tergantung yang masak, seleranya yang masak gitu. Tapi kadang-kala ada orang yang membuli, misalkan masak ayam tuh bumbunya nggak gitu, masak ayam tuh bumbunya ya harus bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, ada salam, ada jahe gitu, ada ketumbar, ada ada kunyit gitu. Tapi ada juga orang yang hanya masak ayam goreng itu hanya ketumbar, bawang putih, kemudian juga garam, udah cuman itu. Nah, jadi memang masing-masing lain. Ketika kita langsung di-cut gitu, otomatis kita kan juga ngerasa jengkel kan, ada perasaan jengkel, ada perasaan kok gitu sih aku diingatkan gitu. Jadi memang proses itu perlu kita hargai, tidak langsung kita ngajarin anak mana yang benar, mana yang salah. Nanti ngajari mengarahkan itu bisa pada saat kita evaluasi atau pada saat kesimpulan conclusion, misalkan biasanya begitu. Nah, kita masuk ke yang ketiga, bahasanya ketiga. Tadi yang pertama kita sudah mengenal apa itu Montessori, yang kedua kita sudah mengenal filosofi Montessori, kemudian yang ketiga kita mengenal 5 area metode Montessori. Nah, 5 area pusat metode Montessori ini. Nah, yang pertama itu ada area praktek sehari-hari atau biasa disebut dengan practical life. Yang kedua ada area sensori. Yang ketiga ada area budaya dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada area matematika. Dan yang kelima ada area literasi. Kita masuk ke yang pertama dulu, area praktek sehari-hari. Nah, practical life. Nah, di sini practical life ini banyak bisa kita temukan kegiatan-kegiatannya seperti proses menuang, menyendok, menjepit, meronce, atau bahkan mengulek gitu. Nah, ini memang manfaatnya bisa untuk menguatkan jari sebelum anak berproses untuk menulis. Kemudian melatih juga konsentrasi. Proses menuang, menyendok itu kan tidak gampang ya. Menuang misalkan air dituang dari mangkok satu ke mangkok lain, menyendok gitu kan butuh konsentrasi gitu. Kemudian melatih juga koordinasi mata dan tangan, bagaimana agar mungkin air, kemudian mungkin kancing baju atau mungkin yang lain ini tidak tumpah ketika dipindahkan ke mangkok yang satunya. Itu area praktek sehari-hari. Nah, contohnya ini ya, ini termasuk makan, proses makan ini bisa juga untuk praktek sehari-hari, practical life, karena ada anak belajar memegang sendok, kemudian belajar memasukkan makanan ke mulut, ini juga termasuk dari practical life sehari-hari. Nah, juga belajar memasukkan bola ke dalam lubang warna. Jadi ketika anak belajar masukkan bola, anak itu kan tangannya kecil ya, jadi dia belajar untuk menggenggam bola, kemudian belajar memasukkan ke lubang yang sudah kita sediakan. Ini termasuk area praktik lab sehari-hari. Oh ya, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu sambil iklan. Aduh, ini haus-hausnya ya, tapi tetap semangat gitu. Terus semangat untuk sharing sesi diskusi. Silahkan yang mau bertanya boleh ketik di kolom komentar, ketik pertanyaan apa yang mau ditanyakan, atau mungkin kalau memungkinkan nanti pada saat live langsung dijawab. Tapi kalau memang waktunya tidak memungkinkan, karena tadi juga sudah janjian juga sama ada pasien mau suntik, jadi mungkin nanti bisa juga dijawab via Japri, WhatsApp, ataupun DM Instagram. Nah, lanjut ke 2, ada area sensori. Nah, di sini area sensori ini merupakan area
sensory play, kita maksimalkan di area sensori ini, memaksimalkan indera, baik itu penglihatan, pendengar, penciuman, pengecap, atau peraba. Nah ini biasanya kalau anak-anak bayi dimulai dengan menstimulus sensor peraba dulu ya. Kita bisa mulai dari sensor mungkin meraba sesuatu hal yang kasar, kemudian membedakan tahap pertama membedakan kasar halus, kemudian tahap kedua kasar, agak kasar, halus, sangat halus. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya dalam menerapkan metode Montessori adalah kita belajar mulai dari hal yang sederhana. Jadi yang gampang dulu. Ketika yang gampang anak sudah menguasai, kita bisa naik tingkat ke yang permainan yang jauh lebih kompleks atau lebih sulit. Nah, ini area sensori ini macam-macam ya. Ini bisa lewat apa misalkan bulat-bulatan atau ada namanya ini kubus peraba. Ini ada kubus peraba, kemudian pasir kinetik, ada bulat-bulatan, itu bisa macam-macam, bisa play-doh mungkin, jelly bisa juga, itu jelly. Beras itu bisa juga beras itu karena dia bertekstur kan. Nah, secara alamiah beras ini anak-anak dia suka mainan beras. Jadi seperti Luna ini juga suka mainan beras. Nah, mungkin bisa kita ambilkan beberapa beras, kita taruh ke mangkok ya. Takutnya kita kalau anak benar-benar mainan beras setempat-tempatnya itu kan kita mau makan bingung ya. Sedangkan ini lagi masa susah cari uang gitu. Nah, bisa kita pindahkan ke yang tempat lebih kecil, jadi anak ketertarikannya bisa tersalurkan. Nah, mengapa area sensori ini penting? Karena nanti agar anak ini kedepannya bisa membedakan bentuk, warna, dan juga ukuran. Nanti anak bisa membedakan antara B dan D, bisa membedakan antara R dan L, bisa membedakan yang S dan Z, seperti itu. Jadi memang manfaatnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada area budaya dan ilmu pengetahuan. Area budaya dan ilmu pengetahuan ini biasa disebut dengan kognitif. Ini bukan berarti kita mengharuskan anak untuk langsung dapat tahu, oh kamu harus, namanya pinter ya, pinter itu harus bisa membaca, menulis saat ini juga gitu. Tapi enggak, yang dimaksud dengan kognitif ini harus sesuai dengan tingkatan anak. Seperti tadi saya bilang bahwasanya kita mulai dari tahap mengenalkan. Anak kenalan dulu nih, anak tahu dulu. Nah, ini fungsinya dari pengetahuan. Nah, di area ini juga anak juga akan nantinya anak menyadari bahwa peran semesta alam, juga menyadari bahwa pentingnya alam sekitar bagi kita. Bahkan di buku Islamic Montessori ini, di area budaya dan ilmu pengetahuan ini, kita biasanya mengajarkan anak tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, siapa itu Rasul. Nah, kemudian kita mengajarkan tentang beribadah, tentang mungkin itu sholat, tentang itu berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, dan juga aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan gitu. Nah, untuk kognitif bisa juga kita mengenalkan anak tentang mungkin benda-benda yang ada di sekitar kita. Mungkin ada boneka, ada mungkin sepatu, ada baju, ada mungkin mengenal anggota tubuh, misalkan hidung, misalkan pipi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada area matematika. Nah, di area matematika ini memang ada 4 konsep ya. Yang pertama, kita bisa memulai anak mengajarkan mereka untuk benda-benda yang konkret atau benda-benda yang dapat dilihat dan disentuh. Misalkan kita punya boneka kita punya 5. Jadi di situ kita punya boneka sambil kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu berarti itu mengajari matematika secara konkret. Untuk yang secara abstrak, anak baru kita kenalkan dengan konsep abstrak, misalkan 1, 2, 3. Nah, itu kita ajarkan anak dengan berhitung misalkan. Gitu. Nah, kemudian
mengajarkan anak dengan benda yang konkret dan pasangan gambar yang menunjukkan angka. Bisa dengan buku, biasanya buku-buku anak sekarang, buku-buku belajar berhitung itu ada gambar, misalkan ada 5 ayam, ada 2 ayam, misalkan 1, 2, ayamnya ada 2, ini ada gambar ayam. Kemudian di bawahnya ada angka 2, gitu. Biasanya begitu. Atau mungkin ada bintang, di situ bintang ada 3, ada bintangnya, bentuk bintang ada 3. Kemudian yang di bawah ada lambang 3. Itu belajar secara konkret dan juga abstrak. Atau kemudian lalu yang keempat adalah abstrak saja. Ini anak hanya memahami lambang angka. Nah, itu biasanya ketika anak memang sudah bisa belajar berhitung umur ya hampir PAUD gitu ya. Mungkin 3 tahun sudah bisa angka saja. Ini mengenal 1, 2, 3. Nah, untuk area pengetahuan, area matematika ini bisa kita juga menempelkan misalkan ada tuh poster-poster anak, harganya tidak mahal ya. Kalau di sini tuh 10.000 dapat 3 di Balikpapan, mungkin di Jawa jauh lebih murah. Nah, itu ada gambar, misalkan gambar sayur, gambar buah, gambar hewan, gambar angka, gambar huruf. Nah, itu bisa ditempelkan di dinding gambar hijaiyah, mungkin di dinding mau tidur bisa juga. Jadi ketika anak mau sedang tiduran, bisa kita rangsang dengan kita stimulus dengan menunjukkan yang ada di dinding gitu. Nah, itu juga stimulus yang sederhana tapi sangat bermakna menurut saya. Nah, simple gitu. Nah, ini contoh area matematika. Bisa juga dengan begini. Kita membuatkan anak, kalau memang waktunya banyak, sebenarnya bisa membuatkan material-material anak ini dengan benda-benda di sekitar. Seperti ini, kardus yang sudah tidak terpakai. Kita kasih dengan angka 1, 2, 3. Lalu ada benda konkretnya, yaitu lidi. Atau kalau usia anak setahun, mungkin bisa kita kenalkan dengan belajar geometri. Pakai kubus geometri, jadi anak memasukkan benda geometri sesuai dengan bentuknya. Nah, ini. Nah, yang kelima ada area literasi. Area literasi ini dibagi menjadi 4, ada tahap pramembaca. Yang pertama, dilakukan dengan cara bisa ngobrol, ngomong gitu kan, bernyanyi, bermain peran, atau mendongeng. Manfaatnya menambah kosakata, terus juga bisa menstimulus anak agar dia menyimak cerita kita dan juga bisa membangun imajinasi. Nah, untuk bernyanyi, berbincang, bernyanyi, mendongeng, bermain peran, ini sebenarnya bisa kita lakukan dari umur 0 bulan, bahkan ketika anak masih dalam kandungan bisa kita stimulasi. Nah, jangan sangka nih ibu hamil ngomong sendiri kayak orang gila gitu kan, tapi sebenarnya itu adalah stimulasi, bentuk komunikasi antara orang tua dan juga anak. Jangan salah, walaupun si anak baby ini masih dalam kandungan, dia sudah bisa mendengarkan apa yang dibicarakan orang tua gitu. Saya mau sharing dulu ketika saya melahirkan gitu kan. Ketika saya melahirkan, biasanya sebelum melahirkan hamil gitu, biasanya saya mendongeng itu pasti. Kemudian baca surat. Kalau dalam Islam kan dianjurkan untuk membaca surat Maryam dan surat Yusuf, itu biasanya begitu. Kemudian mendongeng gitu. Nah, pengalaman saya ketika saya mau melahirkan itu si anak waktu itu rasanya yang namanya kontraksi itu luar biasa ya. Waktu itu saya bilang ke Luna, yang saat ini sudah lahir, Luna ya, waktu itu mama sudah tidak kuat, jadi tolong bisa cepat proses lahirannya. Waktu itu saya berbicara gitu sama Luna dalam kandungan gitu, dan benar sekali. Jadi waktu itu saya bukaan 2 itu pagi jam 9 itu saya mulai yoga, bermain dengan bola yoga itu. Terus jam 3 saya masuk
rumah sakit Siloam itu jam 3 habis asar saya ke Siloam itu di VT Bidan Siloam itu masih buka 2. Setelah itu saya afirmasi ke bayi itu, dia bisa pada saat setelah maghrib setengah 7, alhamdulillah dia bisa lahir. Jadi memang yang namanya berbincang dengan bayi itu lebih bagus stimulasi dari dalam kandungan gitu. Kemudian mendongeng dan juga surat pendek itu biasanya sebelum tidur bisa kita ajarkan dia surat-surat pendek. Mendongeng itu harus kalau bisa dirutinkan, karena mendongeng yaitu tadi membangunkan imajinasi, membangun kemudian merangsang, menstimulasi, terus menyambung syaraf-syaraf otak anak itu di masa-masa anak mau tidur. Jadi mau tidur itu adalah masa dia sebelum dia kehilangan kesadaran, itu masa yang paling bagus untuk kita menstimulasi anak, untuk kita memasukkan sugesti-sugesti. Misalkan anaknya susah untuk mandi misalkan, di situ kita bisa kasih sugesti pada saat dia masa antara ngantuk dan antara sadar dan tidak sadar. Itu masa yang paling gampang untuk kita memasukkan sugesti. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi yang kedua bisa dilatih dengan mendengarkan, menyimak, menceritakan kembali, menulis, membaca. Ini biasanya umur 2 tahun ke atas, 3 tahun itu baru bisa. Kemudian menulis. Nah, fase menulis sebelum membaca ini pada saat usia-usia 3 tahun ke atas. Nah, anak dikatakan menulis ketika dia sudah bisa mengeksplorasi alat tulis, mulai bisa membuat coretan. Kemudian tahap membaca dilakukan dengan membedakan bentuk huruf. Ini tahap membaca ini biasanya ketika anak sudah mulai sekolah ya. Membedakan huruf B, D, membedakan huruf S, Z, mengenal bunyi, beda bunyi R sama L, itu kan kadang-kadang ada anak yang cadel bunyi R sama L itu hampir sama gitu. Nah, bisa kita stimulasi juga dengan menggunakan mungkin puzzle huruf itu bisa juga, atau dengan menggunakan kotak-kotak baca. Nah, ini dari kegiatan literasi bisa kita juga dilakukan dengan cara kita melakukan hal yang menyenangkan, memasukkan hal yang disukai anak, termasuk juga mendongeng menggunakan media mungkin boneka tangan, kemudian boneka jari. Nah, itu juga menyenangkan itu dan akan menambah kosakata anak. Kemudian merancang kegiatan yang melibatkan seluruh indera anak, mengenalkan huruf, mengajak anak membaca tanda di sekitarnya. Misalkan kalau lagi jalan-jalan, bisa kita mengenalkan, itu deh ada tanda S, misalkan ada tanda stop, itu kan tanda S ya. Nah, itu bisa kita kenalkan. Tanda P itu berarti apa? Dilarang parkir, misalkan gitu. Nah, dan yang pasti jangan jadikan kegiatan baca tulis sebagai hukuman. Misalkan kayak zaman kecil dulu ada ya, kalau kita sekolah ketika kita melakukan kesalahan, ayo dihukum nulis 100 kali misalkan. Nah, itu ternyata punishment yang begitu akan membuat anak jadi tidak suka dengan kegiatan menulis, kegiatan literasi. Nah, siapa tahu nanti anak kita ini berbakat dengan nanti jadi penulis, jadi blogger, misalkan hal-hal yang berhubungan dengan penulis. Kalau kemampuan itu ternyata kita matikan dengan cara kita memberikan hukuman yang berupa nulis itu tadi, ya berarti dia kehilangan cita-citanya, momennya, bakatnya untuk menjadi seorang penulis. Nah, itu perlu kita waspadai. Lalu yang keempat adalah metode Montessori di rumah, kegiatan-kegiatan di rumah. Nah, yang ingin bertanya silahkan komen, yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Nah, kemudian sebelum masuk ke penerapan ini, balik lagi saya mau menyisipkan tentang gadget. Jadi gadget ini memang saat ini bagaikan dua
belah pisau mata pisau ya, bagikan dua belah mata pisau. Ketika kita bisa memanfaatkan dengan maksimal, si gadget ini akan menjadi media yang bagus untuk kita mengembangkan pola asuh anak. Tapi ketika kita tidak bisa menggunakan dengan bijak, maka si gadget ini akan menjadi momok bagi anak, akan menghambat stimulasi dan menghambat perkembangan anak. Jadi pernah dengar suatu ketika ada orang tua mengeluh anaknya ini ketika mau tidur ini harus melihat gadget dulu. Nah, padahal gadget ini saya pernah membaca di suatu literatur gitu ya, ketika kita memberikan gadget ke anak 15 menit, berarti anak kehilangan waktu untuk beristirahat selama 60 menit. Gitu. Jadi memang ya kalau bisa screen time atau penggunaan gadget itu kita batasi gitu. Kemudian masuk ke metode Montessori di rumah, bahkan ada beberapa orang tua yang pada saat saya melakukan penyuluhan ketika saya ke posyandu ini, banyak orang tua yang bertanya ketika anaknya mengalami keterlambatan bicara, banyak mengeluh gitu, anak saya kok belum bisa bicara ya Bu ya gitu. Jadi berbicara itu usia 15 bulan atau 1,5 bulan lah, paling enggak 16 bulan itu sudah bisa mengucapkan kata paling enggak mama, papa, dada gitu. Jadi kalau umur 2 tahun belum bisa ngomong satu pun, ya perlu waspada, anak harus dibawa ke klinik tumbuh kembang. Dan sekarang klinik tumbuh kembang ini termasuknya rame dia rame gitu, rame karena banyak yang konsul. Kalau misalkan tanpa pakai BPJS itu biasanya konsulnya itu per jam hitungannya, tapi kalau menggunakan BPJS itu memang gratis. Tapi kan kita waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal yang lain, kita gunakan untuk menunggu antrian, misalkan begitu. Jadi jangan sampai kita menyesal ketika nanti anak sudah terlanjur terkena dampak buruk dari penggunaan gadget. Oke, lanjut ke yang keempat, metode Montessori di rumah penerapannya. Nah, ini bisa kita buat kalau yang ayah ibu mungkin bunda pendamping di rumah punya banyak waktu luang, bisa kita DIY atau menggunakan barang-barang di rumah, bisa kita membuat sendiri. Seperti ini, membuat Play-Doh, atau kalau misalkan di rumahnya di kampung gitu ya, tidak ada Play-Doh ini kan kalau di perkotaan ya susah menemukan kayak semacam tanah liat. Kalau misalkan di kampung ada tanah liat ya enggak apa-apa pakai tanah liat, cuman karena kalau misalkan takut ada cacing atau segala macam, ya bagaimana kita bisa menyiasatinya, yaitu ketika mau setelah selesai bermain kita harus cuci tangan cuci langkah menggunakan sabun gitu. Nah, sekarang kan memang cuci tangan harus jadi PHBS ya, pola hidup bersih sehat, harus sekarang karena adanya pandemi corona ini saya rasa banyak orang tua yang semakin sadar tentang kesehatan anak gitu. Kalau zaman dulu saya benar-benar belajar tidak mengenal Play-Doh, dulu generasi saya memang belajar mainan dari tanah liat gitu. Nah, kalau mau buat, ini ada bahan dan cara membuatnya. Kemudian yang kedua, ada DIY pasir kinetik. Nah, sama, ketika mungkin di kampung, ketika mungkin di pantai, kita punya punya kesempatan untuk mengenalkan lingkungan yang sebenarnya ke anak, ya enggak masalah kalau kita mau belajar anak dengan pasir benar-benar pasir real gitu, pasir yang sebenarnya itu. Nah, namun kalau misalkan terkendala nih seperti kita di perkotaan, mungkin bisa beli pasir kinetik, ada di toko-toko mainan gitu pasir, atau Play-Doh bisa juga dibeli kita bisa beli. Atau kalau mau buat ya ini ada DIY-nya, bisa buat sendiri ketika punya banyak waktu. Jadi sebenarnya metode Montessori ini kalau dibilang rumit, enggak terlalu rumit sih, karena ya kita gunakan aja hal-hal yang ada di sekitar rumah kita gitu, nggak usah memaksakan. Kalau dicontoh pakai pasir kinetik ya harus cari pasir kinetik, enggak. Kalau memang punya tepung ya monggo tepung itu bisa juga digunakan gitu. Kalau punya pasir ya pasir itu bisa digunakan, tidak harus terpaku sesuai dengan contoh.
Nah, untuk DIY-nya pasti kinetik ini ya. Lalu praktek sehari-hari. Nah, praktek sehari-hari bisa kalau punya balok, Lego bisa pakai itu. Kalau misalkan tidak punya ya mungkin bisa pakai apa ya? Kardus bisa juga, kardus-kardus yang biasa kita beli, mungkin beli barang-barang itu kan ada kardus ya, kayak kalau kita beli makanan anak-anak, jajanan anak itu kan ada kardus kecil-kecil. Nah itu aja bisa kita gunakan untuk bermain balok, membuat menara. Tinggal kita setting yang paling besar, agak besar, kecil sampai yang paling tertinggi kecil gitu. Jadi jangan memaksakan, seadanya aja yang ada apa gitu kan. Nah, kalau punya lebih finansial, kemudian tidak punya waktu untuk mengumpulkan itu, mau beli ya tidak masalah gitu. Yang penting bagaimana orang tua bisa memfasilitasi anak. Yang ketiga ada area literasi. Nah ini bisa dengan main benda rumah tangga. Nah ini kebetulan. Nah ini kalau Luna ini dia kebetulan punya mainan-mainan yang kecil kayak rumah tangga ini. Kalau mungkin di pedesaan kampung bisa juga bermain dengan hal yang ada di situ. Contohnya misalkan mungkin ada jambu, ada jambu ya. Jambu itu ada yang sudah jatuh, itu jambu bisa kita pakai, itu jambu kita bermain peran di situ. Ada yang jual, ada yang beli jambu yang rontok itu loh, jambu rontok. Nah atau bisa dengan mungkin uang bisa kita gunting-gunting dari kertas tidak terpakai. Dulu saya zaman kecil begitu, jadi dari uang. Atau kita mau buat jualan mie, bakmi gitu, bisa dari daun singkong kita iris kecil-kecil jadi bentuknya seperti bakmi gitu. Jadi hal-hal yang begitu. Atau juga area literasi bisa dengan cara mendongeng, kemudian bisa dengan cara anak istilahnya apa ya, atau bermain peran lainnya bisa juga. Area literasi ada banyak hal sekali ini area literasi ini. Tadi juga sudah saya jelaskan. Nah lalu ini sudah selesai untuk slide-nya. Nah namun sebelum ini, habis ini saya mau memberikan contoh-contoh permainan-permainan yang real biasa Luna pakai di rumah. Nah ini sebelum menyelesaikan slide-nya, saya mau memberikan quote. Nah yaitu keluarga berkualitas berasal dari orang tua yang peduli terhadap pola asuh anak. Nah ayo ikut KB, 2 anak cukup. Ya, jadi ketika orang tua sudah paham tentang pola asuh anak, paham tentang 8 fungsi keluarga, otomatis ketika mau mempunyai anak, ketika mau punya keluarga, sudah punya perencanaan terlebih dahulu. Berapa nanti jumlah anak saya, kemudian umur berapa saya mau memberikan jeda, karena ternyata anak ini adalah amanah dari Tuhan, amanah dari Allah yang ternyata tidak bisa kita biarkan aja, anak pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak bisa begitu. Tetap harus kita dampingi, tetap harus kita berikan dia stimulasi, karena yang namanya amanah, ketika kita diamanahi mungkin dari Pak Presiden gitu ya, aku nitip tas aja, tasnya Pak Presiden aja, tas ya, mungkin tasnya kan benda mati gitu kan, kita pasti akan jaga dia sepenuh hati. Tapi kita diberikan amanah yang justru mungkin amanah ini kita meminta diberikan. Sudah paham tentang perencanaan keluarga, pasti akan ikut program keluarga berencana dan akan merencanakan berapa jumlah anak yang nantinya akan dimiliki dalam keluarga. Itu salam KB, 2 anak cukup, bahagia sejahtera, laki-laki perempuan jangan dibedakan. Nah ini simbolnya salam KB. Salam KB begini, salam KB. Nah, salam KB sarangyo, salam KB.